Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisita Niyatun-Nasir dari Manajemen Keuangan. Saya sedikit akan menjelaskan tentang manajemen hutang. Definisi hutang adalah kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal atau pinjaman, perbank, leasing, penjualan, obligasi, dan sejenisnya. Hutang adalah transfer pendapatan, masa pendapatan untuk meningkatkan konsumsi masa sekarang. Secara umum, hutang dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada current atau short time liabilities atau jangka waktu pendek dan jangka waktu lancar. Yang kedua ada utang jangka panjang. Perspektif pendapatan keputusan pengambilan dan penambahan hutang. Presi manajemen perusahaan, utang dilihat sebagai sumber dana interaktif yang mampu memberikan solusi bersifat kontributif baik secara jangka panjang dan pendek. Perspektif para pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena bunga atas sebagian besar utang jumlah tetap. Jika jumlah lebih dari pengambilan atas aset obligasi bersih, selisih tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor likuiditas. Bunga merupakan beban yang dapat mempengaruhi pajak, sedangkan defensi tidak. Ada curabilitas dan short term liabilitas. Utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa tertunda. Umumnya dikembalikan dalam jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Contoh, utang dagang, utang wesel, utang pajak, utang gaji lembur, zakat, beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Ini ada PT XYZ. Kita lihat neracanya ya. Aktiva hutang, aktiva lancar, ada hutang lancar, utang dagang, utang wesel, utang pajak. Aktiva tetap ada utang gaji lembur, beban yang masih harus dibayar. Udah itu utang jangka panjang, modal kita sendiri. Udah itu ada aktiva utang, aktiva lancar, utang lancar, zakat, aktiva tetap, jangka panjang, dan modal sendiri. Permasalahan umum berkaitan dengan liabilitas, kondisi keterlambatan dalam membayar cicilan, bunga kredit kepada perbankan, leasing, dan sejenisnya secara tetap setiap waktunya. Kondisi timbulnya keterlambatan pembayaran hutang dengan berakibat pada penurunannya kepercayaan perusahaan di mata mitra bisnis. 3. Ada kondisi keterlambatan member bunga obligasi sebagai penyebab harus melakukan negosiasi dengan pemegang obligasi. Jika terus berkelanjutan, MK pemegang obligasi bisa beralih menjadi pemegang saham
bisa disebabkan dengan obligasi konversi. 4. Keterlambatan membayar pemegang defense stock atau saham istimewa secara sementara sehingga menyebabkan turunan kredibilitas perusahaan di mata publik. 5. Terlambat dalam membayar gaji karyawan secara tetap, waktu kondisi penyebab perusahaan telah mengalami kondisi tanda-tanda kesulitan keuangan. Jika terus berlanjut, maka akan menjadi demonstrasi buruk dan karyawan yang memiliki bakat keahlian tinggi akan meninggalkan perusahaan. Solusi: menyediakan alokasi dana untuk membayarkan kredit tersebut secara sistematis. Yang kedua, ada kewajiban perusahaan untuk selalu mempertahankan posisi keseimbangan antara kewajiban yang harus tetap dibayar dan sejumlah dana yang harus dipakai untuk mengaktifkan operasional perusahaan secara berkelanjutan. Manajer keuangan berkewajiban secara disiplin untuk mengawasi penggunaan alokasi uang jangka pendek yang harus dipasok dari sumber dana jangka pendek saja. Manajer perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kewajiban pembayaran gaji karyawan, beban listrik, beban telepon, PDAM atau air secara tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Non-cardabilitas atau long-time bilitas. Utang jangka panjang dipakai untuk kebutuhan jangka panjang seperti membangun pabrik, pembelian tanah, gedung, dan lain-lain. Adapun yang termasuk utang jangka panjang adalah utang obligasi, utang wesel, pembayaran, utang perbankan yang berkategori panjang. Ini ada contoh neraca dari PT XYZ. Aktiva utang, aktiva lancar, utang lancar, aktiva tetap, utang jangka panjang, utang obligasi, wesel bayar, utang jangka panjang lainnya. Beberapa masalah terkait non-cardabilitas. Para manajer keuangan melakukan tindakan gegabah yang tidak terencanakan dengan mengambil dana jangka panjang untuk membiayai proyek yang tidak memiliki nilai profitability atau pembiayaan proyek yang tidak memiliki profit di masa datang. Pihak manajer keuangan memberikan rekomendasi yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek namun telah menimbulkan dampak jangka panjang. Pada saat perusahaan mengalami himpitan akibat kewajiban pembayaran utang yang wajib, tempo dan dana untuk belum ada, maka dana yang dipakai adalah alokasi sumber daya jangka panjang untuk membayar utang tersebut. Solusinya, menghindari pengguna jangka panjang untuk kebutuhan jangka pendek, menghindari keputusan yang bersifat gegabah atau tidak cermat, namun mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tinggi serta dengan konsep manajemen yang terukur, menghindari penciptaan produk yang tidak memiliki nilai jual secara jangka panjang namun mengedepankan produk yang bersifat realistis, memahami kondisi mikro dan makroekonomi secara jangka panjang dalam negeri maupun luar negeri. Likuiditas dan financial distress.
Jika suatu perusahaan mengalami masalah likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut memasuki masa kesulitan keuangan finansial. Dan jika tidak cepat diatasi, maka bisa berakibat kebangkrutan usaha. Menurut Platt 2022, financial distress adalah sebagian tahap menurunkan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. Perusahaan tidak akan mengalami kerugian secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang berlangsung lama dan tidak dapat dilihat dari tanda-tanda. Analisis dapat menggunakan model kebangkrutan Altman atau model Z Altman dengan mendekati analisis diskriminatif kategorikan kebangkrutan. Kategori A, B, C, dan D, yaitu kriteria sangat tinggi, sedang, dan rendah. Keterangannya benar-benar berbahaya, masa mampu menyediakan diri dengan bahan dana dan bersumber dari inter dan eksternal, dianggap hanya mengalami fluktuasi utang dan nilai perusahaan. Keputusan berutang merupakan salah satu solusi mempercepat aktivitas produk dan jumlah mempertahankan populasi untuk terus bisa beroperasi. Utang yang terus tumpuk tanpa mengendalikan hanya akan menimbulkan penurunan nilai perusahaan. Ini ada grafik yang garis utang yang terus meningkat, yang sedikit bergelombang dari atas dan ke bawah itu garis nilai perusahaan yang menurun. Jadi di tahun pertama sampai tahun kelima value perusahaan itu menaik dan mulai menurun di di bulan 12 perhitungan perputaran aktiva dan tingkatan keuntungan. Bagi perusahaan sangat penting mengetahui dan mempengaruhi tingkatan perputaran aktiva secara diketahui tentang keuntungan berdasarkan aktiva. Karena utang jika sudah lunas dibayar juga akan berusaha menjadi aktif. Ini ada TA sama dengan total aset FA sama dengan fixed asset dan CA itu. Rumus utang ada P, yaitu P di mana perputaran aktif, PJL adalah penjualan, TA adalah total aktivitas untuk itu, dan di mana sudah bisa dibaca ya. Rumus untuk meningkatkan tingkatan keuntungan berdasarkan aktif ada TBA itu ya pokoknya gimana tingkat keuntungan berdasarkan. Nah, ini kasus. Contoh kasusnya ini lebih jauh informasi dari itu pokoknya. Nah, ini cara penyelesaiannya menghitungkan